Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya terima kasih atas kehadirannya pada webinar pagi hari ini. Saya, Gloria Seleka yang akan memandu dan menjadi moderator pada sesi webinar kali ini. Sakit perut adalah hal yang wajar terjadi. Anda mungkin mengalami sakit perut saat bangun tidur, setelah makan makanan tertentu, atau bahkan saat sedang stres. Ada berbagai jenis sakit perut tergantung di mana Anda merasa tidak nyaman. Ketika perut Anda mulai sakit, cobalah untuk menentukan apa yang mungkin menjadi penyebabnya. Karena itu, topik yang kita angkat pada sesi webinar pada pagi hari ini adalah sakit di sekitar perut, mah, ginjal, usus, atau empedu. Telah hadir bersama saya seorang pakar, Dr. Hendra Gunawan. Beliau merupakan seorang spesialis penyakit dalam. Selamat pagi, Dr. Hendra. Pagi, Dokter Gloria. Ya, Iya, boleh panggil saya Mbak oh iya, Gloria juga boleh, Dokter. Thank you. ya, Terima kasih ya, Dokter, atas ya, waktunya pada sesi webinar pada pagi hari ini. ya, Baik, Dok. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan, Dok. ya. Terima kasih, Mbak Gloria. Terima kasih. Selamat pagi pada Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pada kali ini, saya diamanahi oleh YesDoc untuk membawakan suatu topik mengenai nyeri perut. Ini suatu sebetulnya keluhan yang paling sering dan keluhan yang agak banyak didapatkan di praktek sehari-hari. Oke, tanpa kita berpanjang-panjang, kita langsung saja. Bentar. Ya, nyeri perut ya. Yang pertama, sebagai pendahuluan, nyeri perut ini adalah suatu keluhan yang paling sering kita dapat pada praktek klinis sehari-hari seperti yang saya katakan sebelumnya. Kemudian, penyebab nyeri perut ini sebetulnya beragam sekali, seperti yang sudah diutarakan oleh Mbak Gloria Seleka, bahwa lokasi itu bisa ditentukan dalam berbagai arah, seperti dari kerongkongan, hati, kemudian empedu, kemudian dari usus, bahkan mungkin dari beberapa ini dari organ kewanitaan atau ginjal, mungkin dari organ saluran kemih, jadi tidak terbatas saluran pencernaan. Nah, kita pada saat timbul nyeri perut, kita yang pertama kali kita harus tahu nih seperti ini. Jadi yang pertama adalah lokasinya. Dari lokasinya, kemudian yang akan pada saat Bapak Ibu mungkin ke dokter, mungkin akan ditanya beberapa hal terkait nyeri perut ini. Jadi pertanyaannya mungkin banyak, seperti lokasinya, kemudian dari usianya Bapak Ibu sendiri, dari jenis kelaminnya, kemudian dari lama gejala dirasakan, faktor-faktor tertentu mungkin saat ini sedang ada stres, kemudian apakah ada riwayat penyakit saat ini sedang menderita suatu penyakit dan sedang dalam pengobatan, mungkin dapat terkait dari efek samping obat, kemudian dari riwayat sosial, kemudian apakah Bapak dan Ibu memiliki suatu kebiasaan yang mungkin dapat mencetuskan suatu nyeri perut, seperti yang paling sering adalah konsumsi alkohol, kemudian rokok, kemudian uh, dan faktor yang memperburuk memperingan. Selain itu juga riwayat pengobatan yang seperti yang terkait dengan riwayat penyakit sekarang dan riwayat penyakit sebelumnya. Namun di sini sesuai dengan arahan dan tugas dari YesDoc, kita akan lebih fokus ke dua faktor. Yang pertama yaitu lokasi dan usia. Nah, dari lokasi sendiri, perut itu dibagi menjadi 9 area ya Bapak Ibu. Jadi mulai dari kanan atas, bagian tengah yang atas, dan ini batasnya kita gampangannya di sepertiga nih, sepertiga perut di daerah sebelum eh, sebelum umbilikal, atau maksudnya mohon maaf dalam bahasa Jawa mungkin dia sebelum udel gitu. Uh, jadi dia di sekitar batasannya di sini, kemudian ada di kiri atas. Nah, ini mencerminkan juga lokasi dari kira-kira organ mana yang terkena. Jadi kalau misalnya dia di bagian atas nih, atas tengah atau atas kan kiri, maka yang paling sering adalah bagian dari pankreas, bagian dari lambung, kemudian mungkin dari usus 12 jari. Nah, kemudian kalau misalnya di kanan atas dia lebih selektif ke mungkin bisa karena
empedu, bisa karena nyeri hati gitu. Nah, kemudian kemudian dari sisi yang setara dengan umbilikal atau belly button ya. Nah, ini misalnya di bagian tengah, ini ya di right di eh, di bagian kiri dan bagian kanan itu yang sejajar situ mungkin bisa didominasi oleh saluran yang paling sering ya kalau dia di belakang terutama itu dari ginjal mungkin bisa infeksi atau bisa karena nyeri yang batu. Nyeri karena batu, adanya batu ginjal. Sedangkan kalau di tengah, di area area umbilikal, ini bisa sering karena berbagai hal. Misalnya uh, dari peradangan usus buntu, kemudian penyakit usus sendiri, infeksi bisa, kemudian penyakit inflamasi atau penyakit peradangan usus itu juga bisa. Sedangkan yang di bagian bawah, nah ini dekat dengan yang di bagian perut bagian bawah ini didominasi juga bisa karena radang usus buntu, kemudian bisa karena infeksi saluran kencing juga di yang bagian buli-buli, kemudian pada perempuan umumnya bisa karena nyeri karena eh, apa nyeri karena peradangan maupun di daerah uterus di daerah rahim. Jadi ada peradangan atau mungkin bisa karena eh, nyeri dari haid itu sendiri dari siklus menstruasi. Nah, dari lokasi ini sebetulnya kita yang akan ditanyakan polanya. Yang pertama, ketika seorang dokter ketika mengetahui bahwa Anda di lokasi nyeri perutnya ada di satu area tertentu, maka kita udah langsung uh, berpikir area-area yang kemungkinan yang kena gitu. Nah, area-area itu ya sesuai yang saya sebutkan itu gitu dan dari ciri khasnya mungkin ya apakah nyeri perut itu bersifat menusuk atau seperti merasa diremas-remas. Nah, itu juga harus kita akan menanyakan hal itu untuk mendeskripsikan nyeri perut untuk menarik gambaran karena setiap organ perut dengan lokasi yang segitu besar itu nyeri kondisi dari nyeri dan sifat nyerinya berbeda-beda. Kemudian yang faktor kedua adalah faktor usia. Yang usia pada umumnya ketika di usia muda sampai dewasa kurang dari 40 tahun, di sini sebagian besar menurut suatu penelitian dari Murata, penyebab nyeri perut sendiri, ini kecenderungan lebih besar infeksi seperti peradangan usus buntu, peradangan usus, biasanya bila disertai dengan diare dan panas. Kemudian pada usia lanjut di atas 40 tahun, biasanya nyeri perut ini didominasi berbagai faktor non-infeksi atau multifaktorial. Maksudnya non-infeksi di sini lebih ke arah kebanyakan ada misalnya sindrom peradangan usus atau inflammatory bowel disease. Bisa juga sering karena irritable bowel syndrome. Jadi sindroma iritatif dari kolon. Jadi itu suatu nyeri perut yang disertai yang datangnya dia setiap episode, jadi dia ada suatu waktu dia nyeri, suatu waktu tidak, suatu waktu nyeri disertai dengan perubahan pola buang air besar yang dominan dan mungkin juga bisa karena keganasan. Kita kembali lagi. Nah, selain itu ada jenis kelamin yang mempengaruhi ya. Jadi ketika jenis kelamin kita pada pasien laki-laki dan pasien perempuan itu berbeda kita melihatnya karena pada pasien laki-laki misalnya nih pada laki-laki nih penyebab nyeri perut yang sering didapatkan itu lebih banyak misalnya di area mah, kemudian di area ginjal, kemudian kalau dia suka merokok itu juga bisa di usus 12 jari, ataupun dia gastroesophageal reflux disease atau GERD yang sering penyakit naiknya asam lambung ke kerongkongan. Selain itu, pada laki-laki juga insiden insiden karena psikologis biasanya nyeri perut sakit mah ya yang sering kita jumpai, yaitu nyeri perut itu biasanya jarang sekali lebih jarang dibandingkan daripada perempuan. Sedangkan pada perempuan, terutama dia kalau usia subur bisa dipengaruhi karena siklus haid,
Bisa juga karena sindroma dispepsia, kebalikan dengan laki-laki, atau sindroma MAH tadi, itu lebih dominan pada wanita. Kemudian untuk lama gejala dirasakan. Umumnya nyeri perut sendiri ini dia timbulnya tidak tidak lebih ke arah insidious. Jadi dia pelan-pelan, tapi ada episode kambuh, nggak kambuh, kambuh, nggak kambuh. Nah, kapan sih kita bilang dia suatu nyeri perut yang kronik? Nah, kalau kronik itu kalau dia timbul dari awal gejala itu sudah lebih dari 6 bulan. Kalau kurang dari 6 bulan, itu kita belum ngomong kronik biasanya. Sedangkan kalau akut, artinya adalah suatu nyeri perut yang timbul mendadak, dan dia timbul sangat nyeri dan disertai ketegangan dari dinding perut. Nah, itu adalah suatu tanda red flags atau gawat darurat. Jadi biasanya kalau yang dia akut disertai ketegangan dinding perut, nah kita biasanya lebih menyarankan untuk ke fasilitas kesehatan. Nah, kemudian banyak faktor selain itu yang dapat memengaruhi nyeri perut. Biasanya kita agak panjang, apakah dia ada stres, kemudian dari riwayat, karena stres ini juga secara tidak langsung, riwayat-riwayat stres ini dia bisa meningkatkan produksi asam lambung karena produksi dari berbagai macam hormon gitu. Sehingga asam lambung diproduksi lebih banyak dan lebih dan asam lambung yang banyak dengan makan yang berkurang, maka otomatis asam lambung akan melukai lambung. Kemudian apakah kita dari riwayat penyakit sekarang? Nah, dari riwayat penyakit dan riwayat pengobatan biasanya terpaut jadi satu karena ada beberapa misalnya pasien dengan yang kita obati dengan beberapa obat seperti aspirin, itu efek sampingnya dapat menyebabkan nyeri perut. Jadi pada beberapa orang nyeri perut bisa karena pemakaian obat. Nah, ini kita harus evaluasi. Jadi nggak semua nyeri perut itu dapat suatu, oh ini penyakit infeksi nih, ini non infeksi nih. Jadi kita evaluasi. Kalau memang ada obat-obat yang menyebabkan nyeri perut, kita coba dihentikan dulu apakah dia membaik atau tidak gitu. Dan riwayat sosial, ya kita kembali lagi yang seperti saya ulang sebelumnya, apakah pasien-pasien ini merokok atau tidak, pasien-pasien mengonsumsi alkohol atau tidak, karena kalau mengonsumsi alkohol sering pasien lebih kecenderungan untuk pankreatitis lebih besar. Nah, untuk yang faktor memperburuk dan memperingan, ini contohnya misalnya ini ada suatu nyeri perut yang oleh karena pankreatitis. Ini lebih ringan kalau misalnya pasien dengan posisi tripod. Jadi dia, maksudnya posisi tripod di sini adalah pasien dia akan membungkuk begini, membungkuk dan lebih dan dia ketika dia membungkuk dan ketika perut lebih dekat dengan lutut ya atau knee chest position, dia akan merasa lebih baik. Nah, kita akan menanyakan beberapa apakah yang memperburuk atau memperingan. Itu juga. Kemudian episode-episode di mana seperti yang tadi Mbak Gloria katakan, nyeri perut misalnya timbul nih beberapa jam setelah makan. Nah, itu ada suatu tanda misalnya dia ada radang di usus 12 jari. Nah, kalau misalnya dia makan atau kalau misalnya nyerinya lebih parah nih ketika makanan masuk pertama. Nah, itu biasanya radangnya ada di lambung langsung gitu. Nah, terus kadang ada yang dan bedanya kalau di 12 jari, yaitu tadi dia bisa 2 jam setelah makan, atau kalau enggak misalnya dia nyerinya diperparah kalau pada saat dia perut kosong. Pada saat perut kosong dia nyerinya diperparah, kemudian pada saat makanan masuk dia lebih dia nggak nyeri, tapi beberapa jam setelah makanan masuk dia nyeri lagi. Nah, itu biasanya lebih ke di sindroma peningkatan asam lambung, tapi yang menimbulkan luka di usus 12 jari. Nah, setelah kita belajar mengenai berbagai karakteristik ya dari nyeri perut ini sendiri, kita yang harus lihat sebenarnya pertolongan pertama pada saat kita nyeri perut, yaitu pastikan kita minum cukup. Nah, minum cukup di sini kalau targetnya adalah 30 mg per kilogram berat badan per hari. Jadi kalau misalnya kita 50 kg,
Jadi kita minimal 1.500 per hari. Itu sudah minimal untuk asupan cairan. Nah, kemudian untuk nyeri-nyeri yang di usus 12 jari, seperti yang tadi bilang hunger food pain relief itu, jadi yang tipe-tipe yang ketika nggak ada lapar, perutnya sakit, kemudian dikasih makanan dia baik, maka kita dapat akalin dengan makannya porsi kecil, namun frekuensi lebih sering. Jadi porsinya bisa separuh atau sepertiga dari porsi biasanya, tapi di selang 2 sampai 2,5 jam harus makan lagi. Kemudian hindari nih kebiasaan untuk riwayat sosial, mungkin suka makanan pedas, asam pada saat nyeri, karena hal tersebut akan meningkatkan produksi asam lambung. Jadi kalau memang dia sudah ada basic asam lambungnya berlebih dan menimbulkan nyeri, pada saat kita makan pedas asam akan lebih nyeri lagi nanti. Nah, kemudian kita dapat mengonsumsi chamomile atau peppermint, karena teh ini memiliki khasiat, dia bisa membuat otot-otot polos di lambung dan perut lebih rileks. Dan kita bisa memakai kompres heating pad sebetulnya di perut. Nah, heating pad ini kita tujuannya untuk agar dinding perut ini juga nggak tegang. Selain itu, untuk yang terkait dengan stres nih, biasanya kita bisa lakukan meditasi atau mungkin bisa dilihat di berbagai sumber terapi kognitif. Nah, itu bisa menghindari nyeri-nyeri perut ini gitu. Nyeri perut yang tipe stres. Nah, kapan sih kita harus mencari pertolongan pada saat nyeri perut? Nah, nyeri perut ketika red flags-nya adalah ketika satu, dia disertai demam dan mual muntah yang berat. Maksudnya demam dan mual muntah yang berat adalah demam di atas 38 derajat dan mual muntah dalam hal ini eh, sampai pasien maksudnya kita nggak bisa makan. Kalau kita nggak bisa makan, nggak bisa minum, sulit makan, sulit minum, maka kita harus segera mencari pertolongan. Kemudian adanya gejala perdarahan saluran cerna, yang di sini kita maksud bisa dibuang air besar, disertai darah, walau berwarna merah atau hitam, maupun muntah darah, merah atau hitam. Nah, kemudian yang kedua, nyeri atau darah pada saat kita buang air kecil, karena itu biasanya menandakan adanya infeksi pada saluran kencing. Kemudian ada riwayat trauma atau maksud saya di sini ada riwayat benturan atau jejas. Jadi luka misalnya habis kena pukul atau apa pada sebelum adanya nyeri, maka kita di situ kita harus curiga adanya suatu perdarahan kah, kita harus curiga ada ini, maka dari itu kita harus segera mencari pertolongan. Nah, kemudian nyeri perut yang disertai gangguan pola buang air besar. Jadi ada beberapa kasus di mana ketika nyeri perut, kemudian disertai konstipasi, sembelit, atau dia diare dalam waktu yang 2 bulan sampai 2 minggu atau lebih sampai lemas. Nah, itu kita juga harus segera mencari pertolongan. Kemudian disertai penurunan berat badan. Di sini penurunan berat badan yang dimaksud penurunan berat badan lebih dari 10% yang tidak dikehendaki. Jadi memang nggak sengaja olahraga gitu. Jadi kalau dia memang olahraga, ya sebetulnya intended weight loss gitu. Nah, yang kemudian ada massa atau benjolan pada perut. Nah, di sini adanya massa atau benjolan, kita wajib periksa karena minimal dengan pemeriksaan di poliklinik atau ini kita bisa melakukan USG perut. Nah, di USG nanti harapannya akan lebih baik, akan ada banyak tambahan atau kita bisa mengetahui lah ini masa ini karena apa. Dan yang terakhir adalah adanya mual atau sensasi heartburn. Heartburn di sini nyeri dada yang tidak membaik dengan pengobatan. Nah, kapan sih ini kalau tidak membaik dengan pengobatan? Tergantung, ada kepustakaan yang bilang 7 hari, ada yang 14 hari. Tapi kalau dari kita sekitar 14 hari karena pada umumnya orang kalau lebih dari 14 hari biasanya udah nggak kuat, pasti dia akan cari pengobatan. Oke, sementara ya ini slide saya yang terakhir. Terima kasih dan mungkin akan lebih banyak jawab karena memang nyeri perut ini adalah suatu penyakit yang umum tapi deskripsinya banyak dan lokasinya banyak gitu. Oke, terima kasih.
saya kembalikan lagi ke Mbak Gloria. Oke, terima kasih Dokter Hendra atas pemaparannya yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Berarti memang sangat penting ya Dok ya untuk mengetahui dan juga kita tidak boleh meremehkan dari sakit perut itu sendiri ya. Iya, Karena kalau sekarang kan banyak sekali orang yang sedikit-sedikit mungkin kita kan tidak tahu nih, kadang ada sakit perut sebelah kanan, sebelah kiri, atau banyak hal iya, ternyata ya yang bisa menyebabkan hal itu ya Dok ya. iya, Oke, baik. Nah, Bapak Ibu tadi sudah mendengar pemaparan dari Dokter Hendra. Di sini saya ingin mengingatkan kembali bahwa Zoom webinar ini kita memfasilitasi kolom Q&A, di mana jika ada Bapak Ibu yang memang ingin bertanya lebih lanjut kepada Dokter Hendra pada pagi hari ini, mhm, langsung bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom Q&A yang terletak di bawah. mhm, Nah, oke. Sebelum itu boleh di-share mengenai bagaimana cara untuk Dokter Hendra juga dapat menerima konsultasi online dari mhm, aplikasi YesDoc. iya, Oke, mungkin bisa kita tampilkan terlebih dahulu ya, Dok, ya. iya, Oke, yang sudah terletak di layar Bapak Ibu sekalian adalah layar di mana untuk, Bapak Ibu dapat berkonsultasi secara online dengan video call juga melalui aplikasi YesDoc. Bapak Ibu hanya perlu scan QR code-nya saja dan Bapak Ibu tinggal menuliskan ataupun Bapak Ibu tinggal menuliskan link yang tertera pada tampilan Bapak Ibu masing-masing. Di sini Bapak Ibu dapat booking konsultasi online ataupun misalnya ternyata setelah webinar sesi ini ataupun nanti Bapak Ibu terpikir, oh ya mungkin anaknya atau mungkin, Bapak Ibu sendiri yang ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai apa yang Bapak Ibu rasakan pada saat ini, Bapak Ibu langsung bisa booking konsultasi online-nya. Oke, nah ini kita sudah menerima beberapa pertanyaan nih Dokter Hendra. Mungkin kita iya, jawab satu persatu ya Dokter ya. iya. Oke, nah pertanyaan dimulai dari Solahuddin Al-Ayubi. Halo dokter, saya mengalami nyeri pada bagian perut hingga tulang punggung saya. Apa yang bisa saya lakukan untuk mengurangi rasa nyeri itu ya dok ya? Nah, dari pagi, Pak Solahuddin Al-Ayyubi. Nah, ini kalau nyeri perut biasanya hingga ke tulang punggung, ini sebetulnya lebih ke, di ini areanya di mana dulu, Pak? Jadi maksudnya ketika area nyeri nyeri perutnya di bagian tengah kah? Ataukah di bagian bagian kiri kah? Nah, karena tadi, yang saya ini nih punggungnya juga yang bagian, tulang punggungnya yang maksudnya di tulang punggung di area mana? Karena kan ada memang beberapa yang kita sebutkan nyeri nyeri revert pain atau nyeri peralih ya. Jadi kadang untuk pasien-pasien yang dengan gangguan empedu itu memang bisa ke bagian bahu, tapi dia revert pain-nya di bahu bagian kanan di belakang gitu. Jadi kita biasanya dari revert pain itu kita bisa tahu nih beberapa eh, apa namanya untuk nyeri perutnya kita bisa lihat. Nah, kan kita areanya itu, dari situ kita penting untuk areanya. Dan yang bisa kita kurangi untuk nyeri, sebetulnya kita bisa mengonsumsi obat penahan nyeri, misal seperti paracetamol atau obat-obat seperti diclofenac begitu. Tapi itu harus sesuai dengan anjuran dokter karena memang dia kalau kita minumnya misalnya tidak disertai makanan atau apa, maka efek sampingnya salah satunya adalah nyeri juga gitu. Itu Bu Gloria. Oke, terima kasih atas jawabannya Dokter Iya, Hendra. Nah, tapi saya juga jadi penasaran nih dok. Memang eh, untuk rasa sakit perut ini ternyata sangat banyak ya, Dok, ya, untuk iya, apalagi, penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan hanya karena memang kita sakit perut. Nah, iya, Bapak Ibu sekalian, justru kadang lagi zaman sekarang pun digital, semuanya juga, memanfaatkan Google juga ya, Dok, ya. Nah, ini mhm, jangan jangan sampai Bapak Ibu salah penanganan, itu yang paling penting. Karena takutnya apabila memang diabaikan rasanya, rasa sakitnya, kemudian juga kita memanfaatkan googling, nah itu justru bisa salah penanganan, betul ya betul iya, sekali ya, Dok, ya? iya, betul, Oke. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Dokter, ya. iya, Ini dari, Ibu Esther Wibowo, "Dokter, saya mau tanya, hasil USG saya tahun lalu menunjukkan adanya fatty liver moderate, ginjal kanan bengkak dan ada miom di kandungan saya. Punggung bawah saya sering terasa sakit seperti mau patah rasanya. Mah saya juga sering kembung,
Kemudian apakah memang itu efek dari hasil USG saya? Dan bagaimana cara mengatasinya ya Dok ya? Apakah harus minum obat MAH? Ya, jadi gini, Bu Esther, terima kasih sebetulnya atas pertanyaannya. Jadi, dari hasil USG kalau memang didapatkan suatu fatty liver moderate dan ada miom, nah, dan di punggung bawah serasa sakit itu lebih dominan sebetulnya karena miom. Nah, adapun memang, dari Bu Esther sendiri kan ada riwayat fatty liver dan ada MAH. Jadi nyeri perut yang dirasakan sebetulnya bisa tumpang tindih nih Bu Gloria. Jadi nggak selalu mungkin MAH-nya yang dominan, kadang fatty liver-nya, karena fatty liver sendiri bisa menyebabkan nyeri perut. Tapi ini tergantung di areanya. Kalau memang dia biasanya nyeri karena fatty liver-nya, biasanya lebih dominan ke kanan atas. Sedangkan kalau dia nyeri MAH-nya biasanya lebih ke karena MAH-nya biasanya pergi ke tengah atau kiri. Nah, jadi tumpang tindih, bisa saling mempengaruhi, bisa menambah atau bisa ya adisi gitu, jadi bisa lebih adisi. Nah, untuk mengatasinya sebetulnya kita harus mengatasi semuanya. Jadi miomnya diatasi, kemudian untuk perlemakan hatinya diatasi, kemudian dan MAH-nya diatasi. Bagaimana kita mengatasi miom? Nah, itu kalau dari miomnya mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter spesialis kandungan. Sedangkan untuk MAH-nya saat ini memang harus minum obat MAH, tapi obat MAH yang diminum harus sesuai anjuran dokter, karena kan berbagai macam. Ada yang hanya menurunkan asam saja, seperti antacid, jadi dia menetralkan asam saja. Ada yang mengurangi produksi asamnya, seperti mungkin omeprazol, gitu. Nah, kita harus konsultasi dulu dengan dokter, nanti bagaimana cara penggunaannya untuk menghindari interaksi obat. Nah, untuk fatty liver-nya sendiri yang harus kita lakukan, kita harus melihat salah satu ya cara untuk mengurangi fatty liver adalah mengurangi berat badan. Itu yang paling sampai sekarang ini dianjurkan karena kalau tidak mengurangi berat badan maka lemak itu sulit hilang. Kita sampai saat ini pengobatan lebih fokus ke pengendalian berat badan itu dulu, itu untuk fatty liver. Tuh. Nah, kemudian Bu Gloria tampaknya Bu Esther juga tanya nih tentang anaknya di bawah. Nah, sekalian saya jawab aja. Nah, Yes, boleh dokter. nah, Iya. nah ini juga untuk anaknya yang berusia 4 tahun dengan BAB-nya bulat-bulat dan kecil ya. Nah, biasanya kalau memang kalau pada anak, kita akan menanyakan ya, tapi ini memang akan lebih dieksplor lagi oleh seorang dokter anak, karena dokter anak yang lebih paham. Cuma yang dari saya sebagai yang pernah saya pelajari, bagaimana nih intake, maksudnya asupan nutrisinya, apakah masih minum susunya jenis sufor, apakah susunya, nah kemudian apakah ada gejala-gejala yang lain, perubahan pola maksudnya pola BAB, apakah nyeri pada saat dia mengeluarkan mengeluarkan BAB-nya. Nah, itu yang akan menjadi perhatian dari para pediatrician begitu. Ya. Jadi itu biasanya terkait dengan jenis paling sering itu sebetulnya karena susu, tapi bisa karena sebab lain dan itu mohon maaf untuk paling jelas biasanya ke pediatrician untuk itu. Itu Bu Gloria. Oke, terima kasih Dokter Hendra atas pemaparannya dan untuk jawabannya juga. Nah, oke, mungkin Bapak Ibu di sini mungkin ada juga nih penasaran ya Dokter Hendra mengenai apa sih itu aplikasi YesDoc dan bagaimana caranya untuk booking Ya. konsultasi online. Ya. Terlebih apabila mungkin setelah sesi ini mereka ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Hendra. Ya. Setelah ini kita akan tampilkan sedikit cuplikan mengenai bagaimana cara booking konsultasi online dan bagaimana tampilan pada saat Bapak Ibu sekalian melakukan konsultasi online melalui aplikasi YesDoc. Selamat datang di aplikasi YesDoc. Ketuk Yes. Pilih dokter spesialis sesuai dengan kondisi Anda.
pilih jadwal konsultasi. Lalu, pilih metode pembayaran yang Anda inginkan. Selamat, Anda telah berhasil membuat jadwal. Pastikan Anda bersiap pada saat dokter memanggil. Silakan menunggu, dokter akan segera menghubungi Anda. Aplikasi YesDoc memiliki fitur video call. Anda juga dapat menggunakan mode telepon. Setelah selesai, silakan menunggu. Dokter akan segera mengirimkan rangkuman konsultasi Anda. Download YesDoc sekarang juga. Nah, Bapak Ibu, berikut adalah cuplikan sedikit mengenai apa itu aplikasi YesDoc. Dan Bapak Ibu sangat mudah mendapatkan layanan konsultasi. Kita memiliki aplikasi yang sangat canggih di mana Bapak Ibu dapat download saja melalui aplikasinya melalui Google Play Store maupun di App Store. Nah, kemudian kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya di Dok. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya juga ingin mengingatkan lagi kepada Bapak Ibu, apabila memang setelah ini Bapak Ibu ingin melakukan booking konsultasi langsung dengan Dr. Hendra, melalui tadi fitur video call, kita juga memiliki fitur phone call juga, di mana Bapak Ibu bisa langsung saja scan QR code pada tampilan di layar, atau Bapak Ibu bisa langsung search pada link yang memang kita berikan pada tampilan layar Bapak Ibu. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya Dok ya, di mana memang saya juga ingin mengingatkan kepada para peserta, di mana Bapak Ibu kita memiliki layanan di fasilitasi Zoom webinar ini ada kolom Q&A, di mana Bapak Ibu langsung menuliskan pertanyaan apapun yang memang Bapak Ibu ingin tanyakan mengenai topik pada pagi hari ini ada di sebelah bawah. Oke, kita lanjut. Ini ada pertanyaan dari Ibu Elizabeth. Dok, Ya, baiknya olahraga itu berapa jam setelah makan? GERD saya kambuh tiap sehabis berolahraga. Olahraganya biasanya jalan kaki 50 menit. Lalu apa ada penelitian medis bahwa madu kunyit itu efektif untuk GERD? Karena GERD saya mendingan setelah rutin minum jamu madu tripang kunyit. Sudah tidak sering sendawa. oke. Ya, eh, ya pagi Bu Elizabeth, mungkin saya jawab. Sebetulnya olahraga itu kita makan setelah olahraga itu tergantung Bu. Yang mau kita makan banyak apa sedikit ya. Kalau misalnya kita yang makan mungkin sumber energi yang baik, kita makan dalam full portion meal ya di sini, itu sebetulnya sekitar 2 jam Bu ketika makan sudah sampai lambung dan nggak penuh di kerongkongan. Karena takutnya pada saat kita berolahraga dengan posisi gampang keluar. Nah, 2 jam kalau dari ini ya Bu, dari pemahaman saya. Nah, kemudian kalau memang misal nih ada beberapa kadang yang memakai olahraga makan, mengonsumsi pisang terutama sebelum olahraga. Nah, pisang sebetulnya bisa karena pisang itu teksturnya lunak dan dia cepat olahraganya, maksudnya energinya langsung terbakar lebih cepat, biasanya dipakai terutama pada atlet nih, biasanya mereka bisa langsung kalau pisang, karena pisang dia teksturnya lunak. Tapi kalau dia full portion meal, biasanya sekitar 2 jam. Nah, yang kedua, untuk penelitian medis, sebetulnya madu kunyit ini belum ada untuk GERD terutama. Nah, karena setting dari penelitian medis sendiri ini tidak mudah, jadi belum ada sampai sekarang efektivitas madu dan kunyit untuk GERD. Mungkin untuk sebagai antiinflamasi atau anti radang banyak untuk kunyit dan madu begitu. Nah, kalau memang GERD dari Bu Elizabeth setelah mengonsumsi jamu madu tripang kunyit lebih baik. Nah, suatu temuan. Nah, temuan ini harus kita teliti lebih lanjut pada banyak orang gitu, Bu, Mbak Gloria. Tapi untuk medis sendiri sampai sekarang ini di Barat juga belum banyak, belum ada malah gitu.
Baik, terima kasih Dokter Hendra atas, Ya, jawabannya. Saya jadi penasaran nih Dok, karena to be honest ya, saya sendiri memiliki riwayat GERD juga nih Dok. ya, Kira-kira dan tadi juga ada beberapa pertanyaan juga, kita lihat ada GERD, GERD, dan GERD ya ya, Dok ya. Atau ya. mungkin kita bisa diberikan suatu hal-hal nggak sih Dok, yang mungkin yang harus kita perhatikan nih, apabila memang kita sendiri punya riwayat GERD Dok? Nah, untuk GERD sendiri itu sebetulnya adalah suatu penyakit karena asam lambung itu dia ibaratnya keluar lagi ya, harusnya asam lambung itu kan dia ke bawah alirannya. Tapi karena suatu dan lain hal, dia justru malah kembali ke kerongkongan. Nah, itu yang membuat sensasi heartburn, nyeri sebetulnya. Karena asam lambung itu adalah korosif sifatnya. Jadi sebenarnya kita yang bisa kita akalin GERD ini dari lifestyle-nya biasanya adalah jangan makan, jangan tidur setelah makan. Itu yang hal yang utama. Jadi kalau memang Anda mau tidur, usahakan makan terakhir itu 2 jam. 2 jam sebelum tidur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk GERD, tidur dengan kalau memang dia refluksnya tinggi ya, angka sensasi heartburn-nya tinggi, tidur dengan bantal yang ditinggikan. Nah, hal ini bertujuan agar asam tidak ke atas, tapi ke bawah gitu. Dan sebenarnya hindari makanan pemicu GERD. Makanan pemicu GERD sebetulnya eee, makanan pedas, makanan asam. Nah, dan itu karena dia memproduksi asamnya berlebih. Jadi kalau berlebih takutnya dia bocor lagi ke atas gitu. Dan kita harus melihat beberapa faktor-faktor ya, Bu Gloria ya, terkait GERD biasanya. Apakah Anda ada riwayat asma? Karena asma sangat dekat dengan GERD, jadi kita harus mengontrol asma kita dengan baik. Nah, dan yang terakhir seperti riwayat kayak gigi berlubang, gigi berlubang dan kemudian bau mulut. Nah, itu sebetulnya adalah suatu tanda bahwa kadang GERD itu sangat minimal. Jadi kita nggak merasakan nih dia bahwa asamnya itu naik, tapi kita merasakan ternyata asamnya itu udah sampai rongga mulut, jadi menimbulkan kerusakan pada gigi apa. Jadi GERD itu sebetulnya suatu penyakit yang luas. Jadi nggak melulu di lambungnya, malah banyak yang ketahuannya dari masalah gigi, kemudian dari asmanya sendiri gitu, asmanya lebih sering kambuh gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah itu ya, modifikasi gaya hidup, modifikasi cara makan, dan modifikasi berat badan biasanya. Jadi karena memang kalau kita bisa mengurangi berat badan sekitar 5-10%, maka sebenarnya gejala GERD akan berkurang karena tekanan pada saat tidur, eee kerongkongan tekanannya lebih kecil. Baik baik. Terima kasih Dokter Hendra atas Mhm, pemaparannya, sehingga saya juga jadi mendapatkan ilmu nih Dok, pada iya, pagi hari ini. Nah Bapak Ibu, karena memang waktu kita terbatas, kita menjawab satu pertanyaan lagi ya Dokter ya. iya, Ini ada pertanyaan dari Bapak Faizal. "Selamat pagi Dokter, saya mau bertanya, saya ada riwayat penyakit MAH. Saya heeh, juga bukan perokok ataupun alkoholik. Tapi kenapa perut saya kadang suka nyeri seperti MAH kambuh padahal sudah makan dan makannya itu tidak telat, itu kenapa ya, Dok? Selain itu juga saya mau bertanya, selain nasi, adakah sumber karbohidrat lain yang bisa mencegah sakit MAH saya kambuh? Soalnya pikiran saya suka tersugesti bahwa kalau belum makan nasi putih, pasti sakit MAH saya akan kambuh. Terima kasih, dokter. iya. Terima kasih, Pak Faisal atas pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan Pak Faisal ini adalah pertanyaan yang paling sering nih, sepanjang saya praktek nih, karena memang banyak sekali, orang sakit MAH itu, eee apa namanya, mengatakan bahwa sakit MAH ini, eee kenapa sih kambuhan gitu loh. Memang sebetulnya sakit MAH itu adalah penyakit kambuhan, dan sakit MAH itu adalah penyakit yang terpengaruh banyak sekali faktor, ya seperti tadi saya sebutkan, dia pengaruh dari stres psikologis, kemudian dia, pengaruhnya banyak dari stres, kemudian dari makanan, kemudian dari gaya hidup. Nah, dari Pak Faisal sendiri mungkin kita perlu banyak data, sebagian data ya, apakah sudah sejak berapa lama nih riwayatnya dari Pak Faisal. Kalau misalnya nih sakit MAH-nya sudah kambuhan 6 bulan sampai 1 tahun, sebetulnya ada baiknya untuk mulai kita pikirkan untuk
endoskopi. Kenapa endoskopi kadang? Karena untuk dari endoskopi sendiri kita bisa melihat sebetulnya di lambung ada luka atau tidak, ada ini atau tidak. Cuma kalau dari pemaparan data yang diberikan kepada saya saat ini, bahwa nyeri seperti mah kambuh padahal sudah makan dan makannya tidak telat, itu yang tadi saya bilang, kadang mungkin radangnya tidak di lambung, tapi di usus 12 jari. Karena di usus 12 jari, pada saat dia lapar, tidak terisi, asam akan dia akan sakit. Kemudian kita kasih makan, dia akan membaik. Tapi setelah makan beberapa saat, dia akan nyeri lagi. Nah, karena ikut dengan makanan kan, ketika makanan dari lambung ke usus 12 jari, maka sebagian dari asam lambung ikut, begitu. Nah, itu bisa karena itu gitu. Nah, sebetulnya selain nasi, untuk sumber karbohidrat yang lain ya sebetulnya yang bisa, untuk sakit mah ya, yang umum digunakan sebetulnya bubur. Tapi sebetulnya bubur itu, karena nasi yang dengan kandungan air lebih banyak, dia hanya untuk konsistensinya lebih lunak saja, jadi nggak berat pada saat serangan gitu. Untuk mencegah sebetulnya nggak ada untuk sumber karbohidrat ya, untuk mencegah sakit mah ya. Namun bisa diakalin dengan, kadang kita menghindari nih makanan-makanan yang tergantung tipenya ya, ada yang tipe kembung nih, kadang sakit mahnya berupa dia kembung ya, kalau misalnya seperti itu Mbak, berarti kan dia gasnya banyak nih. Jadi kita jangan makan sayuran yang mengandung gas. Misalnya bayam, kol gitu, itu jangan dulu gitu. Karena kalau kangkung apalagi, karena kalau kita makan ketika sampai di lambung dia menghasilkan gas yang banyak, ketika pada saat itu bisa kembung nih gitu. Itu Mbak Gloria. Oke, terima kasih sekali atas penjelasannya, Dokter Hendra. Ya, Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan pemaparan dengan sangat jelas dari Dokter Hendra Gunawan. Terima ya, kasih juga, Dok, ya, atas memang edukasi-edukasi yang diberikan pada pagi hari ini ya, Dok ya, sehingga iya, kita pun yang memiliki problem-problem ataupun mungkin yang tadinya kita terpikir ada masalah-masalah tertentu, kita jadi teredukasi nih, Dok, pada pagi iya, hari ini. Oke, selanjutnya kita juga, saya juga ingin menginformasikan kembali kepada Bapak Ibu sekalian yang memang hadir pada sesi webinar pada pagi hari ini, sangat mudah untuk melakukan konsultasi online dan jangan abaikan apabila memiliki sakit-sakit perut. Nah, ini adalah hal yang paling berbahaya apabila kita sering mengabaikan rasa sakit kita, betul ya, Dok, ya? iya, Sebaiknya segera lakukan penanganan dengan orang yang tepat. Karena itu kita menyediakan layanan untuk konsultasi online di mana Bapak Ibu sendiri dapat dengan sangat mudah di situasi apalagi pandemik seperti ini, Bapak Ibu dapat memanfaatkan layanan konsultasi online dengan aplikasi YesDoc. Bapak Ibu juga langsung dengan gampang untuk booking layanan konsultasi online langsung dengan Dokter Hendra melalui QR yang kita tampilkan ataupun Bapak Ibu bisa melampirkan, bisa langsung ketik link yang ada tertera di bawah. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih juga kepada iya. Dokter Hendra Gunawan atas Makasih Mbak waktunya Gloria. pada pagi hari ini ya, Dok, ya. Iya, Hari ini sangat luar biasa edukasi-edukasi juga yang dapat kita terima ya, Dok, ya. Terima kasih banyak. Kemudian juga iya, saya mengucapkan makasih terima banyak kasih Mbak Gloria. untuk para peserta pada pagi hari ini. Akhir kata saya ucapkan selamat pagi dan salam sehat Yo, selalu. makasih. Sehat selalu.